Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Amin. Sekarang kita jumpa lagi dengan video budgeting sederhana ala-ala aku. Isinya seperti biasa, ada review anggaran di bulan Februari, kemudian lanjut kita membuat anggaran belanja untuk bulan Maret. Jadi ini sebelumnya aku mau review anggaran di bulan Februari kemarin ya. Sekalian aku mau lihat posisi dompet pintar aku. Tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Terima kasih. Kita mulai video budgetingnya dengan review anggaran di bulan Februari. Ini di aslinya aku bolak-balik lihat posisi dompet pintar, terus kemudian aku catat di buku ini. Tapi voice overnya aku langsung aja ya, biar nggak terlalu lama juga. Kita mulai dari belanja bulanan itu budgetnya 200.000 dan terpakai 158.000, berarti masih ada sisa budget sebesar 42.000. Alhamdulillah, seperti yang aku bilang sebelumnya ya, kalau untuk belanja bulanan aku memang gak terlalu banyak menghabiskan anggaran. Ya, kebutuhan bulanan aku ya segitu-gitu aja, gak terlalu banyak. Lain halnya dengan kebutuhan belanja mingguan aku yang bisa dipastikan setiap bulan tuh kayaknya over budget terus. Terus lanjut ada belanja mingguan, itu aku budgetkan sebesar 700.000 dan ternyata terpakai 803.000 rupiah. Jadi ada minus sebesar 103.000 rupiah. Untuk susu kotak itu budgetnya 180.000, yang terpakai 164.000, berarti masih ada sisa 16.000 rupiah. Dan untuk beras merah itu seperti biasa 50.000 dan terpakai 24.000, masih ada sisa 26.000 rupiah. Untuk bensin karena anak-anak masih PJJ jadi nggak terlalu sering antar jemput sekolah, aku budgetkan 100.000, hanya terpakai 60.000 rupiah, berarti masih ada sisa 40.000 rupiah. Untuk jajan si sulung itu sebesar 250.000, dipakainya 196.000, berarti masih ada sisa 54.000 rupiah. Untuk jajan si kecil itu 160.000, terpakainya 113.000, berarti masih ada sisa 47.000 rupiah. Untuk dana darurat seperti biasa 100.000 dan kepakainya 75.000, berarti masih sisa 25.000 rupiah. Untuk budget gas, BPJS ibu aku, infak mengaji, dan me time itu masing-masing habis, nggak ada sisa ya. Jadi kalau ditotalin semua, sisa budgeting untuk anggaran bulan Februari aku itu sebesar 225.000 rupiah. Alhamdulillah ya, untuk bulan ini aku sisa budgetingnya masih lumayan banyak. Untuk anggaran di bulan Maret ini aku sedikit banyak ada perubahan di beberapa pos anggaran. Ada pos yang aku hilangkan dan juga ada pos yang aku tambah anggarannya. Untuk pos yang aku hilangkan itu adalah pos me time, yaitu pos uang jajan aku. Karena setelah aku hitung-hitung, untuk anggaran jajan aja tuh kalau digabung antara jajan aku dan jajan anak-anak tuh terlalu banyak memakan anggaran ya. Jadi nanti aku coba dulu bulan ini aku nggak ada anggaran untuk aku jajan, tapi uangnya akan aku alokasikan untuk menambah dana darurat yang setiap bulan itu habis, dan juga untuk menambah anggaran belanja mingguan yang hampir setiap bulan itu aku over budget. Selanjutnya aku mau merapikan sisa anggaran bulan Februari kemarin. Aku pisahin dulu uangnya berdasarkan nilainya. Alhamdulillah ya, untuk bulan Februari kemarin tuh sisa anggarannya masih lumayan banyak. Seperti biasa, yang banyak
maksud aku seperti biasa yang banyak sisa anggaran itu dari pos jajan anak-anak. Berarti kan memang jajan anak-anak itu masih bisa aku kontrol dengan baik. Selanjutnya kita beralih ke binder sinking fund ini. Masih belum banyak perubahan sih dari yang kemarin-kemarin. Masih ada challenge 2000, ada challenge sinking fund untuk Jogja, ada uang ekstra, itu maksudnya dana darurat ya. Dan ini dana darurat kemarin itu masih tersisa Rp25.000. Alhamdulillah aku seneng banget tuh, baru kali ini dana darurat masih ada sisa budgetnya. Biasanya setiap bulan selalu habis. Ini ada penghasilan tambahan aku, hasil jualan juga kemarin terpakai ya. Sebenarnya sudah terkumpul, ada uangnya, tapi karena satu dan lain hal akhirnya uangnya aku pakai juga. Tapi ya apa-apalah, namanya juga kita kan uang hasil jualan itu untuk menambah-nambah budgeting, jadi kalau kepake ya nggak kenapa-napa. Sekarang kita mulai untuk membuat rencana anggaran belanja untuk bulan Maret ya. Seperti biasa, setiap bulannya selalu akan ada kewajiban dan juga ada kebutuhan. Untuk kewajiban setiap bulannya itu aku nggak terlalu banyak ada perubahan sih. Tetap ada arisan di Rp400.000, ada infak mengaji sebesar Rp120.000, ada BPJS sebesar Rp125.000, dan ada wisuda TPQ sebesar Rp225.000. Sehingga total kewajiban aku untuk bulan Maret itu sebesar Rp870.000. Khusus untuk pos wisuda TPQ itu hanya aku anggarkan di bulan kemarin dan bulan Maret ini aja ya, karena acaranya insya Allah akan diselenggarakan pada bulan Maret ini. Jadi nanti untuk bulan April itu sudah tidak ada pos untuk wisuda TPQ. Selanjutnya ada kebutuhan aku di setiap bulannya. Seperti biasa ada belanja bulanan sebesar Rp200.000. Ada belanja mingguan yang kali ini aku tambahkan anggarannya dibandingkan bulan-bulan yang sebelumnya, yaitu menjadi Rp800.000, dengan harapan setelah aku tambahkan tidak ada over budget yang terlalu banyak seperti bulan-bulan sebelumnya. Kemudian ada anggaran beras merah masih tetap sama Rp50.000. Ada uang bensin juga Rp100.000, karena kalau menurut hitung-hitungan aku insya Allah bulan ini anak-anak mulai sekolah PTM 50%. Jadi aku masih tetap anggarkan uang bensin di angka Rp100.000. Kemudian ada jajan si sulung itu masih sama Rp250.000. Ada jajan adik sebesar Rp160.000. Walaupun setiap bulannya pos anggaran jajan anak-anak ini masih tersisa yang lumayan agak banyak, tapi aku tetap tidak akan mengurangi anggaran jajan anak-anak ini, karena takutnya ketika aku mengurangi anggaran untuk jajan anak-anak, malah nanti yang ada kurang jajannya malah menimbulkan over budget dan aku bakal ambil dari dana lain untuk menutupi itu. Jadi aku biarkan saja uang anggarannya tetap segini. Nanti kalau misalkan ada lebih budget kan bisa aku masukkan ke sinking fund. Kemudian ada uang gas sebesar Rp126.000, yang artinya itu 5 tabung setiap bulannya. Lanjut ada susu kotak anak-anak sebesar Rp170.000. Ini biasanya aku langsung belikan susu kotak 1 karton di agen dekat rumah. Kemudian ada dana darurat sebesar Rp175.000. Jadi di sini aku tambahkan anggarannya dari bulan-bulan sebelumnya sebesar Rp75.000, dengan harapan masih ada maksud aku dengan harapan dana darurat ini seenggaknya ada yang tersisa, nggak selalu habis seperti bulan-bulan sebelumnya. Nah sekarang ini sudah selesai aku membuat rencana anggaran untuk bulan Maret.
lalu aku masukkan ke dalam binder ini supaya nggak kececer aja sih. Oh ya, bagaimana dengan keuangan bunda-bunda semua? Apakah masih menerapkan budgeting seperti ini? Aku sih jujur ya belum terlalu lama menerapkan pola budgeting seperti ini. Dan setelah menerapkan pola budgeting ini, keuangan rumah tangga aku lebih terencana, lebih tepat sasaran, dan lumayan sih agak bisa nabung sedikit-sedikit dari sisa anggaran. Ini lanjut aku mau memasukkan uangnya ke dalam dompet disiplin berdasarkan dari pos-pos yang sudah aku buat. Ada uang jajan anak-anak, uang jajan adik, dan uang jajan si sulung. Nanti kalau berhubung bulan ini aku kan nggak ada budget untuk uang jajan aku, jadi nanti kalau misalkan aku ada kepingin sesuatu, aku bisa ambil dari uang hasil jualan aku. Kemudian ini lanjut aku mau memasukkan uang belanja mingguan yang setiap minggunya itu 200.000 rupiah. Mudah-mudahan juga nggak over budget karena anggarannya kan sudah aku tambahkan ya. Karena aku memang sebenarnya masih belajar ya untuk menerapkan disiplin dalam anggaran yang aku buat sendiri. Jadi ya harap dimaklumi kalau misalkan masih ada over budget di sana sini, masih ada sesuatu yang nggak tercatat dengan sempurna. Karena jujur aku memang orangnya tuh nggak terlalu telaten untuk mencatat setiap detail uang yang aku keluarkan itu larinya kemana saja. Paling aku catat global-globalnya secara garis besar saja sih. Ini aku masih terus memasukkan uang-uangnya ke dalam dompet ini ya. Ini ada BPJS ibu aku sebesar 125.000 rupiah. Maaf ya, aku voice overnya ini masih suka belibet dan juga masih suka bingung mau ngomong apa. Karena biasanya aku kan memang selalu bikin silent vlog, bukannya jarang banget bikin video yang pakai voice over. Kemudian ini ada bensin sebesar 100.000 rupiah. Selanjutnya kita beralih ke binder sinking fund ini. Untuk challenge 2000 aku lewatkan karena biasanya itu aku isi kalau setiap minggu aku selesai jualan. Dan ini sinking fund Jogja aku mau masukkan dari sisa budgeting di bulan Februari sebesar 225.000 rupiah. Sinking fund Jogja ini baru aku mulai di bulan Januari kemarin ya. Di bulan Januari kemarin itu sisa anggarannya hanya sebesar 74.000 rupiah. Dan sekarang 225.000 rupiah, alhamdulillah. Ini wishlist aku banget sih bisa jalan-jalan ke Jogja suatu saat nanti bersama keluarga aku. Tapi kalau misalkan di tengah jalan nanti ada sesuatu yang urgent dan mengharuskan aku memakai uang ini, ya nggak apa-apa juga, dipakai aja. Nggak terlalu yang ngoyo harus diisi, harus penuh, harus kesampaian kapan, enggak sih. Selanjutnya kita beralih ke ekstra. Maksud aku sih ini dana darurat sih sebenarnya, bukan uang ekstra. Seperti di review tadi, untuk uang ekstra atau dana darurat di bulan Februari itu masih tersisa 25.000 rupiah. Aku catat dulu di sini. Kemudian aku akan tambahkan untuk anggaran dana darurat di bulan Maret sebesar 175.000 rupiah. Sehingga posisi dana darurat aku sampai saat ini itu sebesar 200.000 rupiah. Nah, ini aku masukkan dana daruratnya di sini. Dana darurat itu buat aku sih penting banget ya, karena
Setiap bulannya walau sudah dipos-poskan tetap saja ada dana yang tidak terduga yang harus aku keluarkan. Dan ini ada hasil jualan itu kemarin juga sudah terkumpul, tapi ya kepake lagi ya nggak apa-apa juga. Selanjutnya ini masih ada sisa untuk anggaran arisan 400.000, uang TPQ anak-anak 120.000, dan juga wisuda TPQ sebesar Rp225.000. Karena ini mau langsung aku bayarkan, jadi aku titip taruh di dompet pintar ini aja ya. Jadi nanti begitu aku mau bayarkan tinggal ambil aja. Selesai dengan urusan dompet pintar dan anggarannya, kemudian ini aku juga mengumpulkan koin-koin Rp100 dan Rp200. Kebanyakan uang ini kan selalu terbuang sia-sia ya. Jadi aku kumpulkan begini, nanti kalau misalkan sudah penuh akan aku tukarkan di supermarket. Kan lumayan ya, ini definisi dari sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Sampai sini dulu ya video budgeting dari aku. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Aku mohon maaf jika masih banyak kekurangan di sana sini dari video aku. Ambil manfaatnya, ambil baiknya, dan buang buruknya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.